Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Virgo, selamat datang kembali ya di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, di video kali ini kita bakal ngulik kemungkinan kejutan seru ataupun kabar baik yang bisa aja datang antara tanggal 17 hingga tanggal 25 Oktober di tahun ini. Dan kita juga akan cari tahu dari mana asal kejutan ini, kemudian siapa yang kasih kejutan, energi zodiaknya, dan inisialnya. Baik sobat semua, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi general reading kita kali ini. Baik Sobat Virgo, sesi general reading kita kali ini, kita akan melihat kondisimu saat ini, ataupun apa yang kamu harapkan saat ini. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini kita dapatkan kartu Kaisar. Nah, gimana nih perasaanmu pas lihat kartu Kaisar ini? Jadi, kartu Kaisar ini tuh kayak lagi ngasih tahu kalau saat ini mungkin kamu lagi butuh banget yang namanya kepemimpinan. Mungkin kamu lagi ngerasa gak bingung sama arah hidupmu, ataupun kamu lagi butuh seseorang yang bisa jadi panutan. Misalnya, kamu lagi nyiapin presentasi penting buat kerjaan. Nah, kartu Kaisar ini kayak lagi ngingetin kamu buat jadi pemimpin buat diri sendiri. Kamu harus percaya diri dan tegas dalam menyampaikan ide-idemu. Atau bisa juga kamu lagi kepikiran buat ngambil keputusan besar. Misalnya, pindah kerja ataupun memulai bisnis sendiri. Dan kartu ini lagi ngasih sinyal kalau kamu punya potensi besar untuk jadi pemimpin dalam situasi ini. Jadi intinya, kartu ini lagi nyemangatin kamu buat lebih percaya diri, lebih tegas, dan berani mengambil keputusan. Dan kamu punya semua kemampuan yang dibutuhkan kok untuk mencapai tujuanmu. Selain itu, kalau kamu lagi ngerasa bingung mau pilih jurusan kuliah apa, maka kartu ini lagi ngasih tahu kalau kamu harus lebih tegas dalam menentukan pilihanmu. Jangan ragu untuk minta saran dari orang-orang yang kamu percaya. Tapi pada akhirnya keputusan itu ada di tanganmu ya. Jadi intinya sobat semua, kalau kamu punya potensi besar untuk memimpin hidupmu sendiri. Jadi jangan ragu untuk mengambil kendali dan tunjukkan kekuatanmu ya. Berikutnya, kartu kedua, kita dapatkan kartu kesederhanaan. Wah, menarik nih. Setelah kita ngobrolin tentang kartu Kaisar tadi, yang bikin kita semangat jadi pemimpin, sekarang kita ketemu kartu ini, yaitu kartu kesederhanaan. Kalau tadi, kartu Kaisar ngajak kita untuk tegas dan percaya diri, lah coba bayangin gini. Setelah jadi bos besar di kantor karena percaya diri ala kartu Kaisar tadi, maka kamu jadi keasikan kerja terus sampai lupa sama hal-hal kecil yang penting. Nah, di sini kartu ini lagi nyenggol kamu. Hei, jangan lupa nikmatin hidup juga ya. Jangan cuma kerja terus. Seperti itu. Contohnya mungkin kamu lagi semangat banget mau punya banyak bisnis sekaligus. Tapi, kartu ini kayak lagi bilang, tenang aja, nggak perlu buru-buru. Fokus aja dulu ke satu bisnis, biar benar-benar sukses. Jadi intinya, kartu ini tuh kayak penyeimbang. Dia ngingetin kita untuk nggak terlalu fokus. Dia ngingetin kita untuk nggak terlalu ambisius. Dan
lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Setelah jadi pemimpin yang kuat seperti kartu kaisar ini, dan sekarang saatnya jadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian, kalau kita gabungin dengan kartu kaisar ini, kayak lagi dua sisi mata uang yang sama. Kaisar ini tentang kekuatan dan ambisius, sedangkan kesederhanaan ini tentang keseimbangan dan kepuasan. Jadi sobat semua, kedua kartu ini sama-sama penting untuk mencapai suatu kesuksesan yang sejati. Jadi sobat Virgo, jadilah pemimpin yang kuat tapi tetap rendah hati, ambisius tapi tetap tahu diri. Dengan begitu, maka kamu bisa mencapai semua tujuanmu tanpa kehilangan kebahagiaan. Kemudian, kartu ketiga, di sini kita dapatkan kartu 2 koin. Wah, setelah jadi bos besar yang bijaksana, seperti dari kartu kaisar ini, dan nggak terlalu ambisius, diwakili kartu kesederhanaan ini, dan sekarang kamu mulai melihat hasil dari usahamu. Mungkin kamu dapat kenaikan gaji, mendapatkan proyek baru, atau bahkan keuntungan yang lebih besar dari bisnismu. Misalkan, kamu lagi ngerjain proyek besar di kantor, dan udah capek banget. Nah, kartu 2 koin ini kayak lagi bilang, sabar ya, kerja kerasmu gak akan sia-sia kok. Segera, kamu akan dapat hasil yang memuaskan. Kartu 2 koin ini tuh kayak hadiah setelah kita melewati berbagai tantangan. Setelah jadi pemimpin yang kuat dan bijaksana, sekarang kita harus menikmati hasil kerja keras kita. Ini adalah bukti kalau keseimbangan antara ambisi dan kepuasan itu penting. Intinya, sobat Virgo semua, kartu 2 koin ini adalah tanda yang positif. Ini menandakan kalau kamu berada di jalan yang benar. Teruslah bekerja keras, dan jangan pernah menyerah ya, karena kesuksesan sudah menantimu. Dan kartu terakhir, kita dapatkan kartu pesulap. Jadi, kartu ini, kalau diibaratkan, kartu ini adalah sebuah awal yang baru, sebuah kesempatan untuk memulai bisnis besar, atau sebuah kesempatan untuk memulai proyek-proyek yang besar. Bayangin gini ya, setelah kamu panen hasil kerja keras tadi yang diwakili kartu 2 koin ini, dan sekarang kamu punya modal untuk memulai sesuatu yang baru. Dan kartu pesulap ini kayak lagi ngasih kamu tongkat sihir untuk mewujudkan semua impianmu. Kita buat satu contoh ya. Misalkan, setelah sukses dengan bisnismu yang kecil-kecilan tadi, kamu punya ide untuk mengembangkan bisnis kamu ke level yang lebih tinggi. Nah, kartu pesulap ini lagi ngasih kamu semangat dan kreativitas untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, jadi sobat semua, kita udah melihat beberapa kartu yang menarik ini kan? Mulai dari kartu kaisar yang ngajakin kita jadi pemimpin, lalu kartu kesederhanaan yang ngingetin kita buat santai, terus kartu 2 koin yang menunjukkan hasil kerja keras kita, dan terakhir ini ada kartu pesulap yang ngasih kita semangat buat mulai hal baru. Jadi sobat Virgo, dari keempat kartu ini, ada yang bikin kamu merasa, wah, ini banget nih aku. Mungkin kamu lagi semangat-semangatnya mengejar karir seperti yang ditunjukkan kartu kaisar ini, atau kamu lagi butuh waktu untuk menenangkan diri seperti diwakili kartu kesederhanaan ini. Bisa juga kamu lagi nungguin bonus ataupun kenaikan gaji seperti yang dilambangin kartu 2 koin ini, atau malah kamu lagi punya ide bisnis baru yang seru, kayak yang ditunjukin kartu pesulap. Jadi sobat semua, tarot ini kayak cermin loh.
Dia bisa ngasih kita gambaran tentang diri kita sendiri dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi, dengan memahami makna dari setiap kartu, kita bisa lebih mengenal diri kita dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah, sobat semua, buat kamu yang penasaran, coba jawab pertanyaan ini ya. Di antara keempat kartu ini, kartu manakah yang paling bikin kamu terkejut? Apa pesan yang paling berkesan buat kamu dari ramalan tarot ini? Menurut kamu, apa langkah selanjutnya yang harus kamu ambil? Jangan lupa, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Siapa tahu, kita bisa diskusi bareng dan saling memberi semangat. Oh iya sobat semua, buat kamu yang suka sama konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe ya. Nanti aku bakal bikin banyak video tarot menarik lainnya. Baik Sobat Virgo, kita lanjut ke lembaran berikutnya ya. Kita akan melihat apa kejutan yang akan kamu terima. Kita mulai dari kartu pertama ya. Di sini kita dapatkan kartu 8 piala. Kartu 8 piala, namanya aja udah unik banget ya. Kalau diibaratkan, kartu ini kayak lagi ngasih tahu kita kalau ada perubahan besar yang bakal terjadi dalam hidup kita. Bayangin gini ya, kamu lagi jalan-jalan di sebuah desa yang tenang. Tiba-tiba, kamu nemuin jalan baru yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jalan itu terlihat menarik dan penuh misteri. Tapi di saat yang sama juga bikin kamu penasaran. Nah, kartu 8 piala ini kayak lagi ngajak kita untuk berani melangkah dan menjelajahi jalan baru itu. Contohnya, mungkin kamu lagi ngerasa bosan dengan pekerjaanmu saat ini, tiba-tiba kamu dapat tawaran kerja yang lebih menarik dari perusahaan lain. Mungkin awalnya kamu ragu, tapi kartu 8 piala ini kayak lagi bilang, ayo coba aja, siapa tahu ini adalah kesempatan yang kamu tunggu-tunggu. Intinya sobat semua, kartu 8 piala ini menandakan adanya suatu perubahan besar dalam hidupmu. Perubahan ini bisa jadi sesuatu yang positif, seperti peluang baru ataupun pengalaman yang menarik. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang negatif, seperti kehilangan pekerjaan ataupun putus cinta. Yang terpenting adalah kamu harus siap menghadapi perubahan ini dengan pikiran yang terbuka ya. Tapi jangan khawatir ya, perubahan itu pasti ada alasannya. Mungkin aja perubahan ini akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi sobat semua, siap untuk menghadapi kejutan yang akan datang. Ingat ya, setiap perubahan pasti membawa peluang yang baru. Gimana sobat semua? Apakah kamu merasa ada keterkaitan antara kartu 8 piala ini dengan situasi yang sedang kamu alami saat ini? Jangan ragu untuk berbagi ceritamu di kolom komentar ya. Kartu berikutnya, di sini kita dapatkan kartu pembantu piala. Setelah kita bahas tentang perubahan besar yang diwakili oleh kartu 8 piala tadi, dan sekarang, kita akan bahas kartu pembantu piala ini. Kalau tadi, kartu 8 piala ngajak kita untuk meninggalkan zona nyaman. Nah, kartu ini bisa dibilang sebagai petunjuk jalan atau pembantu dalam perjalanan kita menuju perubahan itu. Coba bayangin gini ya. Setelah kamu memutuskan untuk pindah ke kota baru karena terinspirasi oleh kartu 8 piala tadi, tiba-tiba,
kamu ketemu sama seseorang yang ramah dan mau bantuin kamu mencari tempat tinggal. Nah, orang itu bisa dibilang adalah representasi dari kartu pembantu piala ini. Dan contoh lainnya, mungkin kamu lagi bingung mau kuliah jurusan apa. Tiba-tiba ada temanmu yang ngasih saran, jurusan yang cocok banget sama minat dan bakatmu. Jadi, temanmu ini juga bisa dibilang sebagai pembantu piala yang membantu menemukan jalan hidup yang tepat. Jadi sobat semua, kartu ini menandakan adanya dukungan dan bantuan dari orang-orang di sekitarmu saat kamu sedang mengalami perubahan. Bisa jadi itu teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang baru kamu kenal. Mereka akan menjadi seperti angin segar yang membantumu melewati masa-masa sulit dan mencapai tujuanmu. Jadi, kalau kita lihat kartu pembantu piala ini seperti kelanjutan dari kartu 8 piala. Setelah kamu memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman dan memulai suatu petualangan baru, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang membantumu dalam perjalanan. Mereka akan menjadi seperti teman seperjalanan yang selalu ada untukmu. Intinya, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Kehadiran kartu pembantu piala ini menandakan bahwa kamu tidak sendirian kok dalam menghadapi perubahan. Jadi, setelah mengetahui tentang kartu pembantu piala ini, apakah kamu lebih tenang dan optimis tentang perubahan yang akan datang? Ingat ya sobat semua, kamu tidak sendirian. Kemudian, kartu ketiga, kita dapatkan kartu pembantu koin. Setelah kita ngobrolin tentang perubahan besar yang di kartu 8 piala ini, dan dukungan dari orang-orang sekitar dari kartu pembantu piala ini, kamu mulai mencari pekerjaan baru. Nah, kartu pembantu koin ini, bisa jadi pertanda kalau kamu akan menemukan pekerjaan yang gak cuma menyenangkan lu, tapi juga menguntungkan secara finansial. Misal, kita buat contoh lainnya, mungkin kamu punya ide bisnis baru. Nah, kartu ini bisa jadi tanda kalau kamu akan menemukan investor yang mau mendukung ide bisnismu. Intinya sobat semua, kartu pembantu koin ini menandakan adanya keberuntungan dalam hal finansial. Bisa jadi, kamu akan mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus, ataupun mendapatkan sumber penghasilan baru. Tapi ingat ya, keberuntungan ini nggak datang dengan sendirinya. Kamu tetap harus berusaha dan bekerja keras. Jadi sobat semua, kalau kita lihat kartu pembantu koin ini seperti kelanjutan dari kartu-kartu sebelumnya. Setelah kamu memutuskan untuk berubah dan mendapatkan dukungan seperti kartu pembantu piala ini, dan sekarang kamu akan mulai menuai hasilnya. Keberuntungan finansial ini bisa jadi motivasi tambahan bagimu untuk terus berkembang dan mencapai tujuanmu. Jadi sobat semua, pembantu koin ini bisa dibilang sebagai kartu hadiah atas usaha dan keberanianmu dalam menghadapi perubahan. Ini adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Jadi, setelah mengetahui tentang kartu pembantu koin ini, apakah kamu merasa semakin optimis tentang masa depanmu? Ingat sobat semua, keberuntungan itu ada di tangan kita sendiri. Dan kartu terakhir, kita dapatkan kartu 1 pedang. Setelah kita ngobrolin tentang perubahan besar, dukungan dari orang-orang sekitar, dan keberuntungan finansial, sekarang kita sampai di kartu 1 pedang ini. Kalau diibaratkan, kartu ini kayak pedang yang tajam, siap untuk membelah segala rintangan yang ada di depan kita. Bayangin gini ya, setelah kamu berhasil mendapatkan pekerjaan baru yang bagus dan stabil, tiba-tiba
kamu menghadapi masalah dengan rekan kerja yang sulit diajak kerjasama. Nah, kartu satu pedang ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi masalah ini dengan tegas dan bijaksana. Misalkan contoh lainnya ya, mungkin kamu lagi galau karena harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Nah, kartu satu pedang ini bisa jadi pertanda kalau kamu harus mengambil keputusan yang sulit. Tapi, perlu dilakukan demi kebaikan dirimu sendiri. Intinya, kartu satu pedang ini menandakan adanya suatu tantangan. Tapi, jangan khawatir ya. Tantangan ini bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan keberanian dan ketegasan, kamu pasti bisa kok melewati semua rintangan yang ada. Jadi, kalau kita lihat kartu satu pedang ini seperti ujian setelah kita melewati berbagai perubahan, kemudian mendapatkan dukungan dan meraih kesuksesan dari kartu pembantu koin ini. Kemudian, tantangan yang diwakili oleh kartu satu pedang ini akan menguji seberapa kuat kita menghadapi perubahan dan mencapai tujuan kita. Jadi sobat semua, kartu satu pedang ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi hidup. Dengan keberanian, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Jadi, setelah mengetahui tentang kartu satu pedang ini, apakah kamu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan? Ingat sobat semua, keberanian adalah kunci menuju kesuksesan. Baik sobat semua, perjalanan tarot kita kali ini sangat menarik ya. Dari kartu 8 piala yang mengajak kita untuk berubah, kemudian pembantu piala yang memberikan dukungan, dilanjut pembantu koin yang membawa suatu keberuntungan, hingga satu pedang yang mengajarkan kita tentang keberanian. Jadi, semua kartu ini saling berkaitan dan membentuk sebuah cerita yang utuh tentang perjalanan hidup kita. Jadi sobat semua, teruslah belajar, berkembang, dan jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu ya. Selamat menjalani petualangan hidup. Baik sobat semua, sekarang mari kita lihat dari manakah asal kejutan ini. Apakah dari orang tua, sahabat, pasangan, atau dari sumber lain? Untuk kartu pertama, ada kartu satu piala. Wah, seru ya sobat semua. Setelah kita ngobrolin berbagai macam kartu, sekarang kita akan cari tahu dari manakah asal kejutan yang bakalan kamu terima. Kartu piala ini bisa diibaratkan seperti secangkir teh hangat di pagi hari yang bikin hati kita jadi tenang dan nyaman. Kartu satu piala ini seringkali dikaitkan dengan perasaan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan yang dalam. Nah, kalau kita kaitkan dengan sumber kejutan, kartu ini menunjukkan bahwa kejutan yang akan kamu terima itu berasal dari hubungan yang sangat kamu hargai. Mungkin kamu akan mendapatkan kejutan manis dari pasanganmu. Bisa jadi dia akan mengajakmu makan malam romantis, memberikan hadiah spesial, atau bahkan ada lamaran, atau bahkan melamarmu. Atau bisa juga kejutan ini datang dari keluarga, seperti orang tuamu yang memberikan dukungan penuh atas impianmu. Intinya, kartu ini menunjukkan bahwa kejutan yang akan kamu terima berasal dari orang-orang yang sangat peduli padamu. Mereka ingin membuatmu bahagia dan merasa dicintai. Jadi,
Bersiap-siaplah untuk merasakan kejutan yang penuh cinta dan kasih sayang ini ya. Apakah kamu sudah punya firasat dari siapa kejutan itu akan datang? Jangan lupa untuk berbagi ceritamu di kolom komentar ya. Kartu kedua ini kita dapatkan kartu 10 tongkat. Kalau tadi kartu 1 piala membawa nuansa cinta dan kasih sayang, kartu 10 tongkat ini sedikit berbeda. Bayangkan, kamu sedang membawa beban yang sangat berat, seperti seikat kayu bakar yang besar. Itulah kira-kira gambaran dari kartu 10 tongkat ini. Jadi, kartu ini sering banget dikaitkan dengan perasaan lelah, terbebani, dan stres. Mungkin kamu merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang terlalu banyak. Atau mungkin kamu sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Nah, menariknya, kartu 10 tongkat ini bisa jadi pertanda bahwa kejutan yang kamu dapatkan dari kartu 1 piala ini datang dengan beberapa tantangan. Misalnya, kamu mendapatkan promosi di tempat pekerjaan, tapi di sisi lain, kamu juga harus menghadapi beban kerja yang lebih berat. Atau, kamu mendapatkan hadiah yang sangat kamu inginkan, tapi di saat yang sama, kamu juga harus menjaga hadiah itu agar nggak rusak. Misalkan kita buat suatu contoh, kamu mendapatkan kejutan berupa liburan ke luar negeri dari pasanganmu. Ini tentu saja hal yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, kamu juga harus mengurus persiapan liburan seperti mengurus visa, memesan tiket pesawat, dan packing. Semua persiapan ini bisa membuatmu merasa lelah dan stres. Intinya, kartu ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Karena setiap kebahagiaan selalu datang dengan tantangannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi tantangan tersebut. Jadi sobat semua, meskipun kartu 10 tongkat ini membawa sedikit tantangan, jangan berkecil hati ya. Dan perlu diingat, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian kartu ketiga, di sini kita dapatkan kartu Satria Tongkat. Wah, seru nih perjalanan tarot kita ya. Setelah kita ngerasain manisnya cinta dan beratnya beban, sekarang kita ketemu sosok yang penuh semangat dan keberanian, yaitu Satria Tongkat ini. Kalau diibaratkan, Satria Tongkat ini kayak seorang satria yang siap menghadapi segala tantangan. Dia penuh semangat, berani, dan punya tujuan yang jelas. Nah, kalau kita lihat, kartu Satria Tongkat ini seperti solusi dari masalah yang dibawa oleh kartu 10 tongkat ini ya. Ingat kan, kartu 10 tongkat menggambarkan beban yang berat. Nah, Satria Tongkat ini hadir untuk memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk mengatasi beban tersebut. Misalnya, kamu mendapatkan promosi kerja, kemudian kamu ngerasa kewalahan dengan tanggung jawab baru, seperti di kartu 10 tongkat ini. Nah, kehadiran kartu Satria Tongkat ini bisa diartikan sebagai semangat baru dalam dirimu untuk menghadapi tantangan tersebut. Kamu akan menemukan cara untuk mengatur waktu, delegasi tugas, dan mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul. Bagaimana dengan kartu 1 piala ini? Satria Tongkat ini juga bisa jadi dorongan untuk kamu mengejar impian yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang. Misalnya, kamu ingin melamar pasanganmu, tapi merasa ragu karena kondisi finansial yang belum stabil. Nah, semangat dari Satria Tongkat ini bisa mendorongmu untuk bekerja lebih keras dan mewujudkan impianmu. Intinya, sobat semua, kartu Satria Tongkat ini adalah simbol dari kekuatan dalam dirimu. Dia mengingatkanmu bahwa
kamu punya kemampuan untuk mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuanmu. Jadi, setelah mengetahui tentang kartu Satria Tongkat ini, apakah kamu merasa lebih bersemangat dan optimis? Ingat ya, kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Dan kartu terakhir, kita dapatkan kartu Ratu Pedang. Setelah bertemu dengan sosok yang penuh semangat seperti Satria Tongkat ini dan merasakan beban hidup dari kartu 10 tongkat, sekarang kita bertemu dengan seorang ratu yang kuat dan cerdas, yaitu Ratu Pedang. Jadi, Ratu Pedang ini adalah sosok yang mandiri, tegas, dan punya pikiran yang tajam. Dia bisa menjadi sahabat yang baik saat kita butuh saran, tapi juga bisa menjadi lawan yang tangguh kalau kita mencoba menyinggungnya. Kalau kita hubungkan dengan kartu Satria Tongkat ini, Satria Tongkat adalah aksi, maka Ratu Pedang ini adalah strategi. Satria Tongkat mendorong kita untuk bertindak, sedangkan Ratu Pedang ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Misalnya, kamu ingin mengejar promosi, jadi Ratu Pedang akan membantumu merencanakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuanmu. Jadi sobat semua, misalnya kamu sedang mengalami konflik dengan teman dekat, maka Ratu Pedang ini akan membantumu untuk menganalisis situasi, memahami akar masalahnya, dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Intinya adalah, Ratu Pedang ini adalah sosok yang akan membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Dia mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan mempertahankan diri. Jadi, setelah bertemu dengan Ratu Pedang ini, apakah kamu merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi segala tantangan? Ingat sobat semua, di dalam dirimu juga ada kekuatan yang luar biasa loh. Jadi, teruslah belajar dan berkembang. Karena setiap tantangan adalah peluang kita untuk menjadi lebih baik. Dan berdasarkan kombinasi dari keempat kartu ini, si pemberi kejutan kemungkinan besar adalah seseorang yang sangat dekat denganmu, memiliki emosi yang dalam, dan berani mengambil resiko untuk membuatmu bahagia. Dia mungkin memiliki kombinasi energi zodiak air, api, dan bumi. Kalau energi air, itu ada zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Karena dominasi kartu satu piala ini menunjukkan adanya emosi yang dalam dan intuisi yang kuat. Si pemberi kejutan mungkin memiliki sifat yang sensitif, penyayang, dan penuh perhatian. Kemudian, ada energi api yang diwakili oleh Aries, Leo, dan Sagittarius. Karena adanya kartu Satria Tongkat ini menunjukkan semangat, keberanian, dan hasrat yang kuat. Si pemberi kejutan mungkin memiliki sifat yang spontan, penuh energi, dan suka mengejutkan orang lain. Kemudian, juga ada energi bumi yaitu diwakili oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn. Karena kartu 10 tongkat dan Ratu Pedang menunjukkan sisi yang lebih praktis dan realistis. Si pemberi kejutan mungkin merencanakan kejutan ini dengan sangat matang dan memperhatikan hal-hal detail. Jadi, sobat semua, ingat ya, ini hanyalah sebuah interpretasi berdasarkan kartu. Untuk mengetahui jawaban yang lebih pasti, kamu bisa mencoba merenungkan hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Siapakah yang paling mungkin memberikan kejutan seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi sobat semua, kita udah punya gambaran umum tentang si pemberi kejutan dari kartu tarot tadi. Dan sekarang,
Mari kita coba tambahkan sedikit misteri lagi untuk melihat inisial-inisial dari nama mereka. Tapi ingat ya, inisial ini nggak selalu menunjuk langsung ke nama orang. Bisa jadi inisial dari kata kunci yang berhubungan dengan kejutan itu sendiri, seperti inisial tempat di mana kejutan itu terjadi, atau mungkin inisial hadiah yang akan kamu dapatkan. Pertama, kita dapatkan inisial N, ada inisialnya Y, ada inisialnya T, kemudian ada inisialnya H, ada juga inisialnya J. Berikutnya di sini kita dapatkan inisialnya M, lalu ada inisialnya E, kemudian ada inisialnya Z, dan ada inisialnya U. Nah, sekarang giliran kamu sobat semua. Coba sebutkan beberapa inisial yang kamu pikir berhubungan dengan si pemberi kejutan ini. Kita akan coba cari tahu bersama-sama siapakah orang yang beruntung itu. Baik, sobat semuanya, dari kartu-kartu yang kita baca, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejutan yang akan kamu terima. Ingat ya, tarot hanya menjadi panduan, tapi kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan ada di tanganmu. Jadi, bersiap-siaplah untuk menyambut kejutan yang akan datang. Dan, jangan lupa untuk menikmati setiap momennya ya. Kemudian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan pengalamanmu di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan berbagi inspirasi. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi tarot reading selanjutnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Swastiastu. Namo Buddhaya.